Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahid. Saya tinggal di Garut, Jawa Barat. Pengalaman ini sudah lama, tepatnya tahun 2006. Hari itu hari Kamis. Saya dan teman-teman saya sedang mengaji kepada kakak saya, namanya Aburhan. Dia seorang keluaran pesantren yang sudah kuat ilmu lahir batinnya. Kakak saya mengajari kami tentang tauhid, tasawuf, dan fikih. Selesai mengaji sesudah teman-teman saya pulang, ketika saya sedang berdua duduk dengan kakakku, tiba-tiba ada yang datang. Ternyata dia teman kakakku semasa di pondok pesantren dulu, namanya Mang Nanang. Setelah lama kami bertiga ngobrol dan basa-basi, Mang Nanang mendekati kakakku dan bercerita. Begini Han, maksud saya datang kemari ada yang ingin saya bicarakan dan saya ingin minta tolong kepadamu Han. Kakak saya menjawab, Kalau saya bisa dan mampu pasti saya tolong. Ada apa emangnya Nang? begini Han ceritanya. Kemudian Mang Nanang menceritakan kisahnya. Suatu hari istri saya melahirkan dengan selamat. Malamnya waktu saya tiduran ada suara. Yang anehnya, cuman saya yang mendengarnya. Hai manusia, apa kamu ingin kaya? Kalau kamu ingin kaya, akan kuambil anakmu. Aku sangat kaget dan takut. Setelah suara itu hilang, tiba-tiba listrik mati. Anehnya, cuma rumah saya aja yang mati listriknya. Setelah lampunya kembali menyala, saya langsung melihat bayiku. Ternyata sudah meninggal di pelukan istriku. Besoknya sesudah acara pemakaman saya bingung dan teringat terus ucapan suara itu. Anakku sudah meninggal. Aku harus ambil harta itu karena itu janjinya. Aku minta tolong ke Ustadz di kampungku. Pak Ustadz langsung ke kamar di mana bayiku meninggal. Lalu dia duduk sambil menutup mata dan berdoa. Lalu ketika Pak Ustadz membuka mata, ternyata dia sedang duduk di telapak tangan yang sangat besar. Langsung Pak Ustadz dilempar ke dinding bilik bambu sampai hancur oleh makhluk itu. Langsung Pak Ustadz berteriak, Lari, lari itu jin. Saya langsung lari ke rumah orang tua saya. Di tengah malam saya sholat hajat. Sewaktu tidur saya bermimpi ada seseorang bicara kepadaku. Kalau kamu ingin ada jalan keluar dari masalahmu dan hatimu ingin tenang, temuilah temanmu yang bernama Burhan. Sontak aku dan kakakku kaget. Kakakku menjawab, Aku bukan ahlinya dalam masalah ini. Tolonglah Han, aku percaya padamu, jawab Mang Nanang memohon. Ya udah yuk, sekarang kita ke rumahmu, kata kakakku. Akhirnya kami bertiga pun menuju ke rumah Mang Nanang. Waktu itu kami berangkat jam 9 malam, malam Jumat. Jujur, saya merinding melihat rumah Mang Nanang. Rumahnya dikelilingi pohon-pohon yang besar. Rumahnya model rumah panggung bilik bambu. Ada kolongnya di bawah rumahnya. Ketika memasuki rumahnya, seperti masuk ke alam lain. Suasana di dalam rumahnya sangat berbeda dari tempat lain. Setelah masuk rumahnya, lalu kakakku izin mau berwudu. Ternyata di bak kakakku dikagetkan dengan bangkai tikus yang sangat besar. Aduh, gimana nih? Kata Mang Nanang. Gak apa-apa, sah kok wudunya, kan airnya banyak, jawab kakakku. Setelah selesai berwudu, kakakku mendatangi setiap sudut ruangan sambil azan. Saya dan Mang Nanang hanya melihatinya. Kemudian kakakku bertanya, Di mana kamarnya? Setelah ditunjukkan oleh Mang Nanang, langsung kakakku masuk ke kamarnya. Kamarnya gak ada pintunya, hanya ditutupi korden kain. Tiba-tiba kordennya terbuka sendiri saat kakakku mau masuk. Di kamar,
Kakakku duduk sambil baca-baca ayat Al-Quran. Aku dan Mang Nanang menunggu di luar kamar. Sahid, mau makan? Tanya Mang Nanang kepadaku. Enggak Mang, makasih. Jawabku. Tiba-tiba aku mendengar suara anak ayam di bawah rumahnya. Mang Nanang pelihara ayam? Tanyaku. Tidak, Hid. Jawabnya. Kemudian kami berdua mendengar suara hujan yang sangat lebat disertai petir. Anehnya, pas kami keluar rumah tidak ada hujan. Kami langsung kembali ke dalam rumah. Tidak lama kakakku keluar dari kamar. Gimana, Han? Kata Mang Nanang penasaran. Kakakku terdiam sebentar. Lalu berkata, Tadi waktu saya di kamar, tidak ada telapak tangan, tapi ada sesosok yang bicara kepadaku. Bayi itu bukan diambil oleh jin, tapi diambil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi dengan cara itu dia meninggal. Jin sangat licik, dia ingin manusia musyrik. Jin tidak bisa mengambil nyawa manusia. Berhentilah berharap, ikhlaskan semuanya. Mang Nanang langsung memeluk kakakku sambil menangis. Iya, saya ikhlas, Han. Mungkin ini alasannya aku harus datang kepadamu. Kami bertiga pun pulang. Akhirnya Mang Nanang tidak menempati rumah itu lagi. Sekarang dia tinggal di rumah orang tuanya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam cerita ini, bahwa tipu daya jin sangatlah licik. Dia ingin manusia menjadi musyrik. Berharaplah hanya pada Tuhan Yang Maha Esa.